وهدانا بسنة سيد المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, para asatidz, para sepuh, para orang tua kita, sama-sama kita muliakan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi ini kita kembali dalam kajian rutin kita, yang mana pagi hari ini masih melanjutkan bahasan tentang salah satu sifat madmumah atau termasuk penyakit hati, yang bahasan kita masih pada sifat al-istighfar. Sebelum melanjutkan bahasan ini kita mulai, marilah terlebih dahulu kita hadiahkan surat Al-Fatihah yang pahalanya limusannif fi hadzal kitab, juga kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, yang berjasa dalam hidup kita, dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi wa ala kulli salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, at-takabburu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Di bahasan minggu lalu, bersifat sombong atau takabbur, yang takabburnya ini atau kesombongannya ini Allah subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa, kesombongan yang asna'u anwa'il kibir, kesombongan yang termahal, tapi adalah yang sangat mengerikan. Kesombongan ini pernah terjadi, yang kita bahas minggu lalu sudah, yaitu bitarafu'i an ibadatihi, menganggap enteng, menganggap remeh, menyepelekan, pada bahasa kita lagi itu, terhadap ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga wa'an al-iz'ani li awamirihi wa nawahihi, yaitu dia juga meremehkan atau merendahkan atau mengentengkan terhadap awamirillah wa nawahihi, dan larangan-larangan Allah. Artinya awamirillah, perintah-perintah Allah, ia remehkan, ia entengkan dengan
tidak mengerjakan, dan nawahi, larangan-larangan Allah, malah dengan senang dan mudahnya ia lakukan. Ini namanya at-takabbur Allah. Menganggap enteng, menganggap remeh, menganggap biasa-biasa saja terhadap ibadah kepada Allah, itu sangat berbahaya. Menganggap enteng. Sebelumnya sudah kita bahas kemunculan atau akibat munculnya rasa enteng itu bisa disebabkan oleh rutinitas. Jadi rutinitas itu bisa menganggap enteng. Kita setiap hari rutinitas kita bawa motor, bawa mobil. Setiap hari itu aja kerjaan kita. Maka biasanya yang muncul itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Orang cuma sekali dalam seminggu bawa mobil, setel mobil. Bahkan sebulan sekali baru buat. Nah, begitu dia membawa kendaraan itu, umumnya dia berhati-hati karena jarang bawa. Nah, itu. Tapi jika membawa kendaraan, maaf, setiap hari itu dilakukan, memang kerjaannya itu saja setir mobil setiap hari, maka bisa, nah ini yang perlu digarisbawahi, menimbulkan di dalam hatinya itu bahwa pekerjaannya ini adalah enteng, mudah, biasa-biasa saja. Apa sebab? Ya karena setiap hari dilakukan itu lagi, dan seterusnya. Nah, jika ini terjadi kepada ibadah, kan kita setiap hari nih sholat subuh, besok ketemu lagi sholat subuh, bentar lagi nanti siang zuhur, sore asar, maghrib, ya seterusnya isya. 24 jam setiap hari kita temui itu. Jangan sampai menimbulkan perasaan yang kita anggap bahwa ibadah ini biasa saja. Kenapa? Ya, itu tadi. Ini sifat yang perlu kita hindari. Sesuatu yang rutin menimbulkan hal yang kita anggap perkara biasa. Kita sholat subuh, ada apa sholat subuh ini kurang sempurna, besok masih ada juga. Nah, ini sifat berbahaya. Padahal panggilan sholat subuh hari ini itu bukanlah sholat subuhnya besok. Begitu pula seterusnya. Panggilan sholat subuh kita yang baru saja ini bukan sholat subuh yang kemarin. Jadi kalau kita ini jadikan sholat subuh yang biasa-biasa saja, maka Anda besok akan menemukan sholat subuh yang lain. Artinya sholat subuh yang berbeda waktunya dengan hari ini. Yang hari ini ya hari ini, besok ya lain lagi. Nah, maka artinya sesuatu itu tidak boleh kita anggap yang ini adalah besok lagi. Jadi kalau kita anggap ini adalah besok lagi, artinya kita bakal ketemu lagi. Dan besok ada lagi, betul sholat subuhnya ada lagi, tapi sholat subuhnya besok bukan sholat subuhnya pagi ini. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, jadi faktor kebiasaan seperti ini bisa menimbulkan ya
pikiran kita itu bisa menimbulkan keentengan yang muncul kemudian menganggap biasa-biasa saja. Maka kalau sudah biasa-biasa saja, yang bahayanya ialah bisa akhirnya meremehkan. Artinya kalau merasa ada yang kurang, merasa tidak sempurna dan seterusnya, lalu dijawab oleh hati kita, dan besok masih ada juga subuh. Seperti itu jadinya. Padahal kita telah ketinggalan subuh ini yang kita kerjakan secara sempurna. Oleh sebab itu, ya, di dalam hadis Nabi, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Kerjakanlah untuk akhiratmu seolah kau besok udah tidak ada lagi. Jadi bekerjalah kita, maksudnya ibadahlah kita. Li akhiratika itu berarti ibadah. Bekerja untuk akhirat artinya ibadah. Anggap ibadah kita hari ini adalah ibadah terakhir kita. Karena katamu Tuhan, dan besok kita udah mati. Maka kalau kita menganggap ibadah ini adalah ibadah terakhir kita, maka yang muncul ialah kita ingin mempersembahkan yang terbaik ketika kita melakukan ibadah yang terakhir. Dan begitulah seterusnya. Jadi kalau besok kita mau lagi sholat subuh, kita anggap lagi ini ibadah terakhir, ini ibadah terakhir, ini ibadah terakhir. Besok saya tidak tahu apakah saya masih bisa sholat subuh berjamaah, sholat subuh dengan sempurna. Maka kita ingin mempersembahkan ibadah itu sebaik-baiknya karena kita anggap ini ibadah yang terakhir. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Besok kita sudah tiada. Tapi kalau kita anggap tadi sebaliknya, ini adalah sebuah rutinitas, besok bakal ketemu lagi. Nah, ini dia nih. Kayak sopir tadi, besok saya bawa mobil lagi, besok saya bawa mobil lagi. Yang dilewati juga itu lagi, kan sama. Yang kita kerjakan juga sholat subuhnya rukunnya sama. Lain kalau berbeda umpamanya. Subuh ini rukunnya ini, subuh besok beda lagi. Ini sama semuanya. Nah, ini yang khawatir kayak pekerjaan tadi. Saya bawa mobil, jalan yang saya lewati saya sudah hafal. Maka yang muncul, ini adalah pekerjaan yang biasa-biasa saja. Nah, maka jangan sampai dalam hal ibadah kita anggap biasa-biasa saja, karena itu adalah salah satu sifat yang luar biasa bahayanya. Takabburu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, menyombongkan dirinya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan termasuk juga meremehkan perintah, ya, ini secara umum. Ibadah tadi spesial ya, yang umpamanya sholat, puasa, ya, zakat, haji dan seterusnya. Perintah-perintah, apapun perintah-perintah di dalam agama ini, itu kita abaikan. Jadi perintah ditinggalkan, larangan malah dikerjakan. Nah, maka di antara makna sebagian memahami bahwa al-fahsya wal munkar itu berbeda, padahal sama-sama pekerjaan dosa. Al-fahsya, al-munkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan fahsya. Nah, dalam terjemahan Al-Quran terjemah Kementerian Agama, fahsya itu maknanya keji. Sholat mencegah perbuatan keji, gitu ya. Perbuatan keji itu kayak apa ditafsirkan ataupun
begitu dilihat perbuatan keji itu, kalau di bahasa Indonesia ini yang keji itu apa-apa saja gitu. Ya. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar, ingkar. Nah, begitu. Perbuatan keji dan mungkar. Itu terjemahannya. Nah, lalu kalau kita maknai, kita lihat makna-makna keji itu apa saja? Keji ini, gitu ya. Mungkar itu dan seterusnya. Nah, rupanya keji itu perbuatan dosa yang bisa langsung dia yang melakukan mendapatkan dosa dan akibatnya dirasakan oleh orang lain. Nah, makanya keji. Perbuatan itu sangat keji, gitu ya. Akibat perbuatan dosanya itu merugikan orang lain, membahayakan orang lain. Contoh pekerjaan yang keji, membunuh, mencuri, apalagi perlakuan seksual, perkosaan, apalagi intimidasi macam-macam. Ya, sekarang ini baik langsung maupun tidak langsung dari media sosial, orang terintimidasi, teror, ya, macam-macam. Dia melakukan dosa, akibatnya langsung dirasakan oleh orang lain juga. Orang lain merasa dirugikan secara langsung oleh perbuatannya. Nah itu makna keji tadi itu, sehingga maknanya di dalam bahasa Arab namanya fahsya, gitu ya. Al-munkar, nah munkar ini mengingkari. Mengingkari itu apa? Ini perintah tidak dikerjakan. Nah, jadi perintah tidak dikerjakan, awamirillah, itu munkar. Larangan dikerjakan, ini melakukan nawahi artinya nawahillah, larangan-larangan Allah. Larangan itu dikerjakan, maka fahsya, begitu ya. Dilarang membunuh, ya membunuh. Dilarang merampok, jamret, garong, apalagi itu, begal, apalah intinya tuh bahasa kita kayak gitu. Itu adalah larangan. Ia kerjakan fahsya. Dia berdosa, orang dirugikan, orang terzalimi. Nah, kalau melanggar yang berupa tidak melakukan perintah, jadi perintah itu tidak dikerjakan, makanya disebut orangnya itu mengingkari mungkar, perbuatan mungkar, mengingkari, disuruh tapi tidak dikerjakan, berarti mengingkari. Dilarang malah dikerjakan. Nah ini fahsya tadi. Tidak sholat, ini perbuatan. Disuruh sholat tidak sholat, disuruh puasa tidak puasa, disuruh berbakti kepada kedua orang tua, kepada guru, tidak dilakukan. Nah, perintah tidak dikerjakan. Ini adalah mungkar. Fahsya wal mungkar. Sholat mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Nah, bagaimana dengan mungkar? Mungkar ini dosa yang dilakukan memang tidak secara langsung berakibat kepada orang lain. Nah, ini mungkar. Perintah tidak dikerjakan, itu dosanya tidak langsung berakibat kepada orang lain. Tapi kalau larangan dikerjakan, itu berbahaya kepada dirinya dan orang lain. Nah, larangan jangan ini dilakukan, akan fahsya. Jadi orang lain langsung merasakan akibatnya. Dia berdosa, orang lain pun langsung terzalimi, membunuh. Nah, ini fahsya. Kalau mungkar tadi memang tidak langsung dirasakan oleh orang lain. Perbuatan dosanya tidak sholat,
Kita tidak sholat, tetangga kita tenang-tenang saja, tidak terganggu. Ya. Kita tidak puasa, diperintah puasa, tidak puasa,